apa tuh? Bahasa Arab kelas 11 peminatan. Dapat kok. Oke. Ya, anak-anak, sebelum kita menginjak pada materi ya, saya mau ngejelasin tentang kalian mesti paham dulu apa itu bahasa Arab dan apa urgensi, apa kepentingan mendesak kalian untuk mempelajari bahasa Arab. Secara garis besar, kita tidak bisa menjadikan bahasa Arab ini, kita tidak layak menjadikan bahasa Arab ini adalah sebagai konsen kita dalam memahami ilmu. Karena bahasa Arab itu menurut saya bukan ilmu pengetahuan, nih. Maksudnya gini, bahasa Arab itu, baik bahasa Arab atau bahasa Inggris itu hanya sekedar, bukan sekedar, adalah media untuk kita meraih ilmu pengetahuan. Paham tuh? Begitu. Kita pengen tahu, kita bisa konsen pada suatu ilmu pengetahuan yang sifatnya sangat bermanfaat, semisal ilmu kedokteran. Mau gak mau kita harus bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu memang sumbernya yang memadai adalah dari bahasa Inggris. Pun bahasa Arab. Jika kita ingin memahami tentang ilmu misalkan fikih atau usul fikih, mau gak mau kita harus memahami sumbernya, yaitu bahasa Arab. Melalui bahasa Arab, Al-Quran kan bahasa Arab. Begitu. Saya tidak setuju jika memang ilmu bahasa Arab ini jadi konsen kalian. Enggak, ini mah kebutuhan kalian, ini mah kebutuhan yang fundamental untuk menggapai tujuan kalian, yaitu konsen kalian. Ilmu apa yang kalian ilmu kayak fikih, wajib kalian memahami ini, usul fikih, tafsir Al-Quran, atau hukum-hukum tauhid, ilmu-ilmu tauhid, ilmu teologi dan semacamnya gitu. Begini. Nah, terus kedua, sekarang kita menginjak materi prinsip memahami bahasa. Prinsip memahami bahasa. Saya tidak mengatakan bahasa Arab secara spesifik, tapi bahasa. Seluruh bahasa pada intinya sama, yaitu untuk menyampaikan informasi. Dan jika kita berbicara, ketika kita ingin menyampaikan informasi, itu pasti terdiri dari beberapa konsonan kata. Di sanalah contoh begini. Kita pindah ke bahasa Arab. Aku belajar bahasa Arab. Aku sedang belajar bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya? Ayo. Ana ata'alamu lugotal arabiyati. Begini nih. Nah, jika kita sudah paham ilmu nahwu sorof, ini enak sekali memahami kosakata ini. Kita tidak mungkin kepo menanyakan ini teh belajarnya sudah, sedang, atau akan. Ini teh yang belajarnya teh aku, dia, atau mereka. Kenapa? Karena kita sudah tahu ini merupakan potongan-potongan dari misal. Nah, nanti di dalam bicara itu pasti tidak terlepas dari satuan kosakata. Kosakata itu bisa terdiri 3, bisa isim, fiil, haraf, kata benda, kata kerja, dan kata sambung. Kalau gitulah. Contoh, anak, aku, ata'alamu. Nah, ini kita mesti paham bahwa kata ta'alama, ya ta'alamu, bentuk untuk persona pertamanya adalah ata'alamu. Semacam
Ya ta'alamu ya ta'alamani. Kita sudah belajar ngias tentangnya. Ya ta'alamu na tata'alamu tata'alamani ya ta'alamna. Tata'alamu tata'alamani tata'alamu tata'alami tata'alamani tata'alamna ata'alamu nata'alamu ata'alamu. Tuh. Aku sedang belajar. Tidak ada kata sedang di sini tetapi sudah terwakilkan yaitu tergambarkan dari bentuknya itu sendiri yaitu fi'il mudhari. Kita tahu bahwa fi'il mudhari adalah sedang atau akan. Tuh, present. Lugotal arabiyati. Nah, masuk ke ranah nahu. Tadi Mas Sorob. Kenapa dibaca tak? Karena ini jadi objek, karena jadi apa tuh? Jadi maf'ul bi. Dia mesti nasab. Ana aku ata'alamu lu kata ana ari aku itu eta ata'alamu sedang belajar lugata arabiyati. Gini, lugotal arabiyati terus lugotal arabiyati. Kita juga mesti tahu bahwa lugot mudhof arabiyati mudhof ilaih. Dari mudhof antara mudhof dan mudhof ilaih itu biasanya kalau nanti idofat mahdhoh itu menyimpan kata min fi lam. Bisa bahasa dari Arab, bahasa untuk Arab atau bahasa di dalam Arab. Nah, begitulah. Ingat, saya mempelajari bahasa Arab, bahasa dari orang Arab. Itu artinya kita mempelajari bagaimana orang Arab menyampaikan informasi kepada orang lain, begitu. Oke, paham? Enggak? Ya, sebodoh amat. Terus, oke langsung ke materi lah pusing. Nanti tugasnya, tugasnya, oke. Saya mah galak enggak? Itu sih galak, tapi penyayang. Arafna, kita tahu anna Luqman al-Hakima, anna Luqman al-Hakimi, bahwasanya Luqman Hakim adalah rajulun masyhurun fit tarihi, yaitu seorang lelaki yang terkenal di dalam sejarah. Dzakarallahu ismahu, Allah menyebut namanya atau mengingatkan namanya. Wa kisatahu, dan kisahnya fi suratin, dalam satu surat Al-Quran, dari Al-Quran, bismihi, dengan namanya. Wahya suratun Luqman, yaitu surat Luqman, suratul Luqman. Wa dzakarahu nabiyyu kadzalik, Nabi juga menyebut-nyebutnya fi ahadisihi, dalam sebagian hadis-hadisnya. Terus Innallaha yuhibbu Luqmana wa inna rasulallahi ta'ajjab bi Luqmana. Allah mencintai Luqman dan sesungguhnya Rasul juga kagum kepada Luqman. Luqman itu dari sebagian apa yang saya tahu, beliau itu bukan dipastikan Rasul, bukan tidak diketahui apa nabi atau, tetapi beliau sangat dikagumi dan jadi bahan inspirasi untuk orang-orang selanjutnya. Gitu. Saya tidak banyak cerita-ceritanya yang bisa kita ambil inspirasi. Wadhalika itu karena li'annahu rajulun solihun, karena dia adalah lelaki yang soleh. Faqad wahaballahu lahu aqlan zakiyan, bahwasanya dia itu telah diberi Allah dengan akal yang pintar, wa qalban tabiyan, dan hati yang baik, wa dinan naqiyan, dan agama yang bersih, wahubban aziman, dan cinta yang besar linnasi, dan punya rasa cinta yang besar bagi orang-orang. Yastafidu annasu, orang-orang mengambil inspirasi min hikmatihi, dari hikmah-hikmahnya,
dari kebijaksanaannya. Wa aklihi dan kepintarannya fi kulli zamanin wa makanin di setiap waktu dan setiap tempat. Wa min aklihi wa hikmatihi anna ahada asdiqaihi qala lahu data yaumin. Saya tidak meneruskan ini. Jadi itu tugasnya. Tugasnya gini Neng. Gini Mang. A. Kalian coba seperti biasa kasih ini harkat, kalian bisa mengulang video saya, kasih harkat sebisa mungkin. Terus kedua, terjemahkan sekemampuan kalian mungkin. Kalian bisa meriwain video saya ya. Itulah. Karena pertanyaan yang selanjutnya, kalau kalian udah mendownload filenya, file buku ini, itu selalu saja tentang materi ini. Apakah Lukman Hakim adalah orang yang misalkan itu orang yang pintar, gitulah. Balas. Intinya saya ingin mengetahui kemampuan kalian dalam menerjemahkan. Yang biasanya menerjemahkan itu bermula dari cara mengasih mengasih ilmu nahwu sorobnya, mengasih kedudukan yang tepat dari segi nahwu dan bentuk yang tepat dari segi sorob. Terjemahkan dan kasih harkat. Udah segitu aja, oke? Good luck. Wallahu muwaffiq ala aqwam.